Ya, Jadi boleh Ustaz. ini penting sekali untuk kita pahami karena seringkali kita memahami mutu itu sebagai satu hal yang kuantitatif ya, kuantitas, itu misalnya dengan harga yang mahal gitu. Ya, harga yang kalau SPP-nya mahal maka berarti itu berkualitas. Kalau SPP-nya murah tidak gitu. Baik, saya akan coba sharekan supaya lebih fokus. Terlihat ya? Oh, kok jadi Ya, WhatsApp ya? terlihat Ustaz. Ya, buku dulu aja di garis kayak tadi, Flo. Bentar. Ada yang terdengar suaranya. Ya, Ini terlihat PowerPoint. terlihat Ustaz PowerPoint. Terlihat ya, oke. Nah, pertanyaan yang mendasar yaitu ini, apa itu sesungguhnya mutu, ya, atau kualitas atau quality? Kita suka menyebutkan kalau ditanya apa itu mutu, oh mutu itu kualitas, padahal itu persamaan kata ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari definisi dari beberapa ahli pendidikan sekarang, mereka sebetulnya menyimpulkan atau satu ungkapan bahwa mutu itu adalah standar gitu. Jadi maksud standar di sini berkaitan dengan ukuran yang dibuat oleh sebuah institusi yang dengan ukuran itu visi atau tujuan atau cita-cita institusi itu bisa tercapai. Gitu. Itu mutu. Nah, dari mana muncul standar ini? Nah, standar ini muncul sebetulnya dilihat dari apakah karena pendidikan adalah layanan, service ya, bukan produk gitu, tapi service, maka ukurannya sejauh mana layanan yang dilakukan oleh institusi pendidikan itu mampu membuat customer ya, tanda petik gitu. Kenapa disebut customer? Karena yang melayani gitu. Orang yang dilayani oleh institusi pendidikan itu merasa puas gitu. Merasa puas sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang ada unsur relativitas di sini. Ada mungkin si A, si B tidak, si C sangat puas sekali dengan layanan itu. Namun kalau dilihat dari aspek secara umum, ya standar-standar yang dibuat oleh institusi itu, maka dia mencoba agar semua yang menikmati atau yang menjalani layanan pendidikan itu dia merasa terpuaskan. Jadi kalau siswa atau orang tua siswa dia tidak komplain, ya dia mengikuti atau terlibat penuh dalam proses pendidikan di sebuah institusi dari mulai awal hingga akhir, dari mulai dia masuk hingga lulus, nah maka institusi itu bisa disebut sebagai institusi yang bermutu. Nah, apakah perlu dengan harga yang mahal? Ya kembali relatif. Ya tergantung dari standar apa yang dibuat oleh institusi tersebut. Gitu. Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya. Dalam konteks pendidikan secara luas dalam sebuah negara, maka negara pun perlu untuk membuat standar-standar itu. Ya sehingga setiap sekolah, setiap institusi pendidikan dia tidak seenaknya membuat pelayanan yang sesuai dengan keinginannya. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia membuat dengan biaya yang mahal, namun ternyata pelayanannya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi sebetulnya biaya itu lebih pada salah satu unsur yang harus distandarkan juga, gitu. Ya, sehingga sebetulnya kalau kita lihat yang kedua, mutu itu tidak harus ya mahal sebetulnya, selama orang atau warga negara atau masyarakat dia percaya dengan institusi tersebut, berapapun jumlahnya, dan dia puas ya layanan dari mulai dia masuk hingga dia keluar. Bahkan setelah dia lulus, ilmu yang didapatkannya itu bermanfaat, ya bukan hanya buat diri dia atau keluarganya, tetapi juga buat masyarakat, maka institusi tersebut itu bermutu, gitu, berkualitas, gitu. Tetapi kalau misalnya institusi A misalnya menjanjikan capaian ataupun menjanjikan output yang
luar biasa ya. Gitu. Kemudian dengan harga yang juga fantastis gitu. Kemudian kita menitipkan anak-anak kita di institusi pendidikan itu, lalu ternyata dalam proses perjalanannya kita sering komplain, ya komplain tentang fasilitas, komplain tentang misalnya makanan, ya komplain tentang guru-gurunya gitu, komplain tentang sistem aturannya gitu, sampai kemudian ternyata tidak sampai ujung, tidak sampai lulus, dan ternyata juga tidak komplain-komplain itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi juga banyak orang, maka kita bisa menyebutkan institusi itu tidak bermutu, meskipun biaya yang kita keluarkan itu mahal gitu. Jadi mutu itu akhirnya ada pada standar dan tujuannya terpuaskan, ya. Kita sebagai ataupun siapapun yang melakukan atau yang menggunakan, memanfaatkan layanan pendidikan tersebut. Itu konsep dasarnya. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan beberapa pembahasan kita sebelumnya, bahwa visi ini menjadi sangat penting, ya. Oleh karena itu dari awal saya selalu menyebutkan saat kita memilih sekolah apa, sebagaimana kemarin pertanyaan ada yang menanyakan, Pak, gimana kalau saya mau ke sekolah umum ternyata banyak tadi komplain. Berarti kan kita anggap bahwa menurut kita sekolah-sekolah umum itu tidak mampu mengakomodasi keinginan kita, tidak mampu mengakomodasi visi kita sebagai orang tua. Tapi kalau disekolahkan ke sekolah Islam harganya juga mahal gitu, yang swasta gitu. Terus lalu bagaimana? Nah, ini kembali pada visi kita sebagai orang tua. Anak kita ini mau diproyeksikan sebagai apa gitu. Kalau anak kita ini diproyeksikan sebagai seseorang yang dengan pendidikan homeschooling saja sudah cukup gitu, tidak perlu masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Misalnya anak saya yang penting dia memiliki life skill, membuat produk atau punya keahlian dalam berkomunikasi atau dalam bisnis, sehingga kebetulan orang tuanya pun pebisnis ulung, memiliki usaha yang besar, bisa jadi sekolah formal tidak perlu dia gunakan, cukup dengan sekolah yang bersifat non formal, ya, dengan homeschooling itu. Nah, tapi kalau kemudian kita memilih bahwa anak kita ingin kita proyeksikan menjadi seorang ilmuwan, ya, seorang dokter atau seorang ahli kimia, ya misalnya, atau ahli nuklir, tentunya tidak mungkin rumah kita bisa diproyeksikan atau bisa mengakomodasi skill-skill itu, karena orang tuanya misalnya hanyalah seorang pegawai negeri misalnya. Maka dia membutuhkan institusi pendidikan formal yang bisa mengakomodasi cita-cita itu. Gitu. Maka penting akhirnya mensatu frekuensikan, ya, visi antara negara, orang tua, dan juga sekolah gitu. Dan tambah lagi masyarakat. Nah, tercapainya visi ini, ya, misalnya kita pilih salah satu sekolah dan ternyata sekolah itu mampu menjembatani apa yang kita inginkan, ya, maka dan itu tercapai menjadi cita-cita, maka kita bisa sebutkan bahwa pendidikan itu menjadi berkualitas, bermutu gitu. Nah, kembali ke masalah di awal, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah sampai pada level yang bisa disebut sebagai bermutu? Maka saya bisa mengatakan, ya bergantung lagi. Ya bergantung kalau orang tua atau kalau masyarakat merasa dia sudah puas dengan layanan di semua level, ya, jenjang pendidikan, dari mulai dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, kemudian tercapai cita-cita yang diinginkan sejak awal, maka bisa disebutkan berarti berkualitas atau bermutu. Tapi kalau misalnya tidak, ya, tidak terstandar, misalnya sekolah A pencapaiannya misalnya di sekolah Jakarta, anak bisa melejit potensinya dengan fasilitas, dengan pelayanan yang diberikan di Jakarta. Tapi bagi mereka yang ada di daerah Papua, ternyata masuk sekolah pun tidak terjadwal. Senin ada, Selasanya sekolahnya nggak ada gitu, atau guru-gurunya nggak masuk gitu. Kemudian dan akhirnya ketika dites dengan tes apapun itu, ya, misalnya tes ujian nasional atau tes yang lain, ternyata menunjukkan nilai yang ternyata jauh lebih rendah di Papua itu ketimbang di Jakarta. Maka bisa disebutkan ada masalah dengan pemerataan kualitas. Nah, Indonesia ini mengalami masalah ini.
pemerataan kualitas. Jadi pemerataan mutu itu jadi mutu yang paling minimal itu yang satu sisi terlampaui di beberapa daerah, tapi di daerah-daerah yang lain yang kualitas atau mutu minimal ini pun tidak terlampaui gitu. Ini yang jadi problem. Mungkin karena terlalu besar ya dari Aceh hingga Papua. Nah, ini yang menjadi soal, sehingga dalam konteks sebuah negara seharusnya dia harus menjamin bahwa ketika warga masyarakat ya dia bersekolah dimanapun ya di negara apapun, di daerah manapun itu tidak ada problem gitu dengan mutunya. Nah, sehingga tidak akan ada masalah seperti kasus zonasi beberapa waktu lalu. Ya, di kita sekarang kan gitu ya, orang berbondong-bondong ingin masuk ke sekolah A karena itu lebih favorit daripada sekolah B. Padahal kalau kita lihat kurikulumnya sama, pengajarnya sama, standar pengajarnya sama, standar fasilitasnya sama. Bedanya kalau sekolah A di kota, kalau sekolah B agak di pinggir gitu. Lalu ternyata masyarakat lebih memilih yang A-nya karena dia di kota. Nah, berarti masyarakat beranggapan bahwa pemerataan standar itu belum ada, belum tercapai. Nah, sehingga memang akhirnya satu sisi si pengelola pendidikan dia harus membuat standar-standar yang bisa mencapai ya sisi keterpuasan, untuk mencapai keterpuasan siswa dan juga orang tua siswa. Di sisi lain masyarakat pun harus terdidik bahwa mereka perlu atau patut memilih sekolah yang diyakini mampu memuaskan atau mampu memenuhi visinya gitu. Jadi ada dua aspek di sini ya. Aspek yang pertama, institusi sekolah dia harus bertanggung jawab ya untuk menghantarkan anak-anaknya sesuai dengan visi sekolah itu. Sementara itu masyarakat dia harus terdidik bahwa dia harus memilih sekolah yang menurut atau yang sesuai dengan apa yang mereka mimpikan, yang mereka cita-citakan, yang mereka visikan. Sehingga kenapa tidak memilih ITB misalnya? Saya lebih memilih Unpad misalnya. Karena itu ada alasannya. Kenapa tidak memilih Unpad dan ITB, tapi memilih yang ketiga, yang lain itu? Itu pun juga ada alasannya. Sampai kemudian dia memilih tidak bersekolah pun, itu pun ada alasannya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab negara dan juga kita sebetulnya dalam mendidik bahwa ada aspek mutu yang ini harus difahami oleh masyarakat. Nah, ini ada prinsip-prinsip dalam penjaminan mutu. Kalau kita lihat prinsip yang pertama, jadi lembaga sekolah, ya khususnya sekolah Islam, dia harus berorientasi kepada pelanggan, customer. Kayaknya nulisnya salah itu ya, customer-nya, nggak pakai A. Jadi, kok ini seperti jual beli, seperti bisnis. Nah, ini yang harus kita coba luruskan. Jadi di saat institusi sekolah itu dibangun atau dibuat, dia sesungguhnya sudah mengazamkan, dia sudah menekadkan bahwa institusi ini akan melayani siapapun atau masa siswa ya, akan melayani siswa. Nah, siswa ini seharusnya diposisikan sebagai customer gitu. Sebagai orang, sebagai objek atau subjek yang nanti akan diberikan transfer of knowledge, transfer of value ya oleh baik guru maupun oleh sekolah. Namun ada yang unik dalam dunia pendidikan. Yang uniknya posisi itu sebagai ya, dan posisi murid bukan juga sebagai pembeli, tetapi baik itu posisi guru maupun posisi murid, dua-duanya sesungguhnya merupakan customer juga, gitu, merupakan pelanggan juga. Pelanggan bagi siapa? Nah, pelanggan bagi institusi sekolah. Jadi kalau ada manajemen sekolah seperti kepala sekolah, plus juga dengan wakil-wakilnya, terus ada kepala TU. Nah, kepala sekolah, wakil-wakilnya, kepala TU, dia pun harus melayani kebutuhan guru-guru itu, gitu. Jadi ada aspek bagaimana memposisikan guru ini bukan sebagai murni ya kerja, ini adalah sosok juga pelanggan yang harus dipenuhi ya kebutuhan mereka, gitu. Ini yang agak uniknya. Makanya memang posisi pendidikan tidak bisa Mas ya? tidak bisa disepertikan seperti
dalam bisnis ya, dalam komersialisasi gitu. Nah, yang terjadi sekarang, kenapa yang muncul adalah komersialisasi pendidikan, itu dikarenakan murid, orang tua, dia membawa modal, membawa uang, nih kami punya uang untuk membiayai sekolah, nah Anda sebagai pihak penyelenggara sekolah harus melayani sesuai dengan level uang itu, gitu. Jadi kalau misalnya gajinya besar, uangnya yang dikeluarkan itu mahal, maka seolah-olah guru tidak bisa marah gitu seolah-olah. Guru tidak bisa mendidik secara lebih ketat, lebih disiplin gitu. Ada siswa yang melanggar aturan, tidak bisa dikeluarkan nih karena ini SPP-nya mahal. Nah, itu sudah masuk ke dalam komersialisasi pendidikan. Jadi nilai-nilai itu dikalahkan oleh uang. Tetapi kalau kita berbicara ya sebagai hakikat dari pendidikan itu, maka uang itu tidak menjadi satu-satunya faktor ya yang akhirnya menyandera baik guru maupun sekolah. Tidak demikian gitu. Ya, jadi customer focused organization maksudnya adalah organisasi yang bagaimana dia betul-betul ingin melayani ya para peserta didik seoptimal mungkin ya sehingga dia mampu untuk menerima apa yang mereka butuhkan. Terus sekaligus juga mereka mampu untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Sesuai tentunya dengan capaian atau janji yang dibuat oleh sekolah itu. Makanya harus hati-hati ya bagi para pendiri sekolah atau pembuat sekolah atau pengelola sekolah di saat Anda misalnya menetapkan satu visi ya menjadi sekolah terunggul di Indonesia. Nah, itu sebetulnya janji juga yang harus dipenuhi. Atau menetapkan hasil atau output lulusan sekolah misalnya akan hafal 5 juz misalnya Al-Quran dan pengimplementasiannya itu pun juga janji yang akan nanti diminta pertanggungjawabannya. Tidak hanya tentu di dunia, tapi juga di akhirat. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada unsur leadership, kepemimpinan. Jadi leadership itu berkaitan dengan si pemilik atau si kepala sekolahnya atau mungkin rektornya. Ya, dia harus memahami bahwa proses pengelolaan yang dilakukan harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama unsur accountable, ya accountable. Jadi unsurnya bertanggung jawab. Ada unsur pertanggungjawaban nih. Jadi tidak hanya sebatas dia membuat kegiatan, uang yang dikeluarkannya banyak, kemudian dia gunakan uang itu tanpa ada pertanggungjawaban. Itu hati-hati. Karena sepeser uang itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, transparan. Ya, dia menyampaikan setiap baik itu keputusan maupun mungkin dari proses penganggarannya pun secara transparan, secara terbuka. Gitu. Jadi tidak muncul istilah, loh kok saya SPP-nya sampai 1 juta per bulan, tapi ini kok makanan anak-anak setiap harinya sayur tahu terus gitu ya, sayur telur terus. Itu harus jelas gitu pertanggungjawaban orang tua. Harus jelas pertanggungjawaban pihak sekolah. Kenapa memilih menunya seperti ini? Kenapa memilih menunya seperti itu? Kalau misalnya sistem boarding school. Jadi jangan sampai kemudian mengambil keuntungan gitu. 1 juta, kemudian dia hitung kebutuhan keuntungan dia ambil dulu marginnya, lalu kemudian sisanya lagi kepada siswa. Nah, itu kurang baik. Sehingga kalau kita berbicara di sekolah-sekolah swasta, memang agak berat sebetulnya. Karena kembali lagi pada prinsip awal, bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab negara, maka pendidikan itu merupakan high cost. Jadi dia berbiaya tinggi. Karena dia merupakan kewajiban negara. Di saat dia diambil alih oleh pribadi atau kelompok, nah ini yang harus betul-betul harus betul-betul terfikirkan, ini biayanya dari mana nih? Nah, makanya lebih idealnya kalau kita mau membuat sekolah, pastikan dulu bahwa kita, si pembuat sekolah, owner sekolah, adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunia. Gitu. Itu pasti akan lebih ideal dibandingkan dengan kita membuat sekolah, tetapi karena alasannya untuk mencari uang, nah ini agak susah. Maka akan muncul hitung-hitungan gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, of people harus melibatkan banyak orang. Gitu. Jadi ketika orang tua datang membawa anaknya, pastikan bahwa orang tua itu diinformasikan, dikasih tahu program sekolah secara terbuka.
Bapak, Ibu, anak-anak akan diberikan seperti ini materinya, kemudian pembelajarannya akan seperti ini, tema-temanya ini, lalu nanti evaluasinya ini, nanti kami akan laporkan secara berkala gitu. Itu termasuk yang terlibatnya pun juga bukan hanya sekolahnya saja, tetapi juga lingkungan masyarakat. Gitu. Jadi manajemennya disebut manajemen berbasis MBS ya, manajemen berbasis sekolah itu artinya dia juga melibatkan potensi-potensi yang ada di sekitar masyarakatnya. Sehingga pendidikan tidak sebatas atau tidak menjadi menara gading yang terlepas dari masyarakat gitu. Tidak begitu. Tapi dia bagaimana bisa sebetulnya menjadi perubahan di masyarakat itu. Bisa jadi penggerak ekonominya, tapi bahkan juga bisa dia mengaruhi masyarakat sehingga ada imbas gitu dari keberadaan sekolah itu. Lalu berikutnya ada process approach, pendekatannya proses tidak instan, by design. Jadi kalau misalnya kita memiliki visi agar bagaimana sekolah ini bisa mendidik anak-anak yang misalnya levelnya ulama misalnya ya, menjadi seorang ulama, maka tidak instan, dia ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis ya. Secara waktu juga gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan sekolah-sekolah itu karena ingin mengejar menjadi juara olimpiade, baik itu nasional maupun internasional, nah sekolah-sekolah kadang-kadang dia inginnya shortcut, instan gitu. Instannya apa? Dia misalnya masuk ke sekolah ke jenjang yang lebih rendah, lalu dia tawarkan beasiswa bagi misalnya siswa di jenjang yang lebih rendah yang dia menjadi juara olimpiade gitu untuk bisa masuk dan dibayar full sampai kemudian dia lulus. Itu kan berarti instan ya, tidak melalui proses pendidikan yang tersistem gitu di institusinya. Justru yang lebih bagusnya lagi kalau misalnya inputnya yang masuk itu biasa-biasa saja atau mungkin tidak termotivasi untuk belajar, di saat kemudian dia lulus ternyata menjadi orang yang motivasi tinggi, menjadi sosok yang pembelajar, nah berarti itu bagus sekolahnya gitu. Ada istilah gold in, gold out. Emas masuk, emas keluar. Nah itu sebetulnya hal yang biasa ya, tidak luar biasa. Tetapi kalau yang luar biasa itu ketika ada garbage in, ya, sampahnya masuk, gold out gitu. Garbage in, gold out. Nah itu luar biasa. Gitu. Kemudian ada lagi system approach to management, menggunakan pendekatan manajemen. Jadi ada planningnya, ada rencananya, ada pengorganisasiannya, pengolahannya, kemudian ada jadi planning, organizing, actuating, ya, controlling, dikendalikan, lalu kemudian dievaluasi. Jadi ada proses yang tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, tidak mendadak, tapi by design, terjadwal. Ya. Itu system approach to management. Lalu kemudian ada continuous improvement. Selalu, jadi ini mungkin berprinsip kepada pepatah bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi prinsip itu dipakai sehingga semuanya tidak ada yang stuck, tidak ada yang jumud ya, tidak ada yang stagnan, tetapi terus bertahap. Jadi meskipun perbaikannya tidak besar, kecil, tapi terus menerus itu pasti akan sampai pada tujuannya itu. Nah, ini semangat continuous improvement. Dan yang terakhir factual approach to student. Jadi ada pendekatan yang fakta yang orang kan beda, mendidik manusia beda dengan mendidik atau mentreatment robot ya atau mesin. Ada banyak hal yang kompleks yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi senantiasa tidak linear gitu terkadang. Ada chaos-nya, ada kompleksitas yang muncul di situ. Nah, pembuat keputusan leadership ini dia akan membuat keputusan yang cepat tapi berdasarkan fakta, sehingga penting sekali juga untuk speak with data. Jadi data itu terkoleksi. Jadi setiap hasil yang didapatkan itu menjadi data, setiap informasi yang didapatkan itu menjadi data. Jadi hasil dari manajemen itu dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi itu kan menjadi data. Nah, data ini dikumpulkan dan kemudian menjadi bahan untuk keputusan. Nah ini secara umum ada standar-standar yang saya kemukakan. Ini kalau di sekolah minimalnya ada 8 standar. Ini boleh ditambahkan juga. Jadi standar isi berkaitan dengan kurikulumnya,
harus standar, ya. Bahkan termasuk juga dengan kenapa yang diambilnya misalnya buku ajar ataupun referensi dari ulama A tidak B, itu terstandar. Lulusannya pun juga distandarkan juga. Standar lulusannya harus mencapai misalnya hafal sekian juz. Jadi kalau dia belum hafal ya belum boleh diluluskan gitu. Termasuk berikutnya standar sarana dan prasarana. Sarana mana yang bisa membuat nyaman, ergonomik juga, ya. Itu menjadi bagian yang jadi tidak semata-mata yang penting mah sekolah, yang penting mah ruangan, yang penting mah meja. Tidak, bahkan berpikirnya sudah sampai kepada mungkin pencahayaan di kelas. Standar. Jadi kalau misalnya membuat ruang itu yang dibuat di standar sekolah ini, bagaimana yang mungkin pencahayaannya yang bagus, yang situasi lingkungannya tidak ramai gitu ya. Sirkulasi udaranya juga baik. Nah, itu sampai ke level itu. Kalaupun penyimpanan infokusnya pun disimpan infokus yang di sebelah mana sehingga bisa terlihat secara jelas gitu. Itu ya. Lalu standar guru-gurunya juga. Mungkin gurunya tuh harus memiliki prasyarat ya, kemampuan tidak hanya bersifat akademik tapi juga karakter, ya, sifat gitu. Kalau proses ini kaitan dengan bagaimana KBM itu dilakukan. Ya, ketika misalnya guru tidak masuk, ini bagaimana prosesnya nih? Apakah dibiarkan kelas itu kosong atau selalu ada guru yang standby untuk mengganti? Gitu. Standar pengelolaan, standar biaya nih yang sebelumnya. Berarti ketika biayanya itu dibutuhkan sekian miliar, nah sekian miliar ini untuk apa saja? Terus bagaimana proses impact-nya, dampaknya dari uang yang sekian miliarnya itu, ya. Demikian juga dengan pengelolaan dan juga penilaian. Nah, standar ini standar bisa ditambahkan sebetulnya. Misalnya ada standar kerjasama, ada standar siswanya apa gitu, ada standar-standar yang lain. Ini saya ambil dari standar di Indonesia ya, standar pendidikan nasional Indonesia. Kalau di perguruan tinggi ditambah lagi, ada standar penelitiannya, kemudian standar pengabdiannya. Jadi ada mungkin sekitar 32 standar. Nah, semakin banyak standar yang dibuat oleh sekolah dan itu kemudian dilakukan, maka sekolah itu akan terukur gitu. Dan ketika sudah terukur, maka disebutlah sekolah yang bermutu. Gitu ya. Nah, ini yang bagian terakhir, sebelum kita lanjutkan di diskusi. Maka yang harus dilakukan dalam konteks penjaminan mutu ya, dalam perspektif Islam, maka setiap sekolah dia harus berorientasi. Jadi harus ada niat awal dulu nih. Baik itu oleh si penyelenggara sekolah, niat awal dia buat sekolah itu apa? Saya selalu mengatakan kalau kita sebagai owner, sebagai pemilik sekolah, pendiri sekolah atau pendiri yayasan, tetapkan visinya itu bukan sebagai materi. Jadi pengejarannya bukan qimah madiyah, bukan value-nya bukan value uang, ya. Tapi pastikan bahwa ini untuk ruhiyah gitu. Makanya syaratnya harus sudah selesai dengan urusan dunia. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat visi, maka sekolah membuat program yang sesuai dengan visi itu. Lebih bagus. Misalnya visinya untuk visi menjadi sekolah terbaik, lulusan level ulama, ya. Ulama bukan baru gitu. Ulamanya ulama yang benar ya, yang konsisten, yang selevel Imam Syafi'i misalnya. Nah, itu bisa dicapai dalam berapa tahun? Misalnya bisa dicapai dalam waktu 10 tahun. Nah, kira-kira tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu seperti apa programnya? Bagaimana evaluasinya? Bagaimana perbaikannya? Gitu. Kalau sudah mencapai visi itu, berarti tingkatkan lagi visinya. Dan seterusnya. Jadi, Renstra atau rencana strategi sekolah itu tidak hanya menjadi aksesoris ya yang ditempel di billboard atau di dokumen, tetapi memang dilaksanakan gitu. Dan masyarakat akan tahu. Sehingga sebetulnya untuk mengecek sekolah itu bermutu atau tidak sebenarnya sangat sederhana. Lihat saja jumlah masyarakat atau jumlah siswa yang ada di sana. Makin banyak, makin dari seleksi yang itu dia memang bermutu. Misalnya dari 10 orang yang daftar, 1 yang diterima. Nah, itu udah bagus gitu. Tapi kalau misalnya dari tahun ke tahun makin menurun, makin nggak ada, makin tidak diminati, nah berarti ada problem.
dengan ini tadi, program visi dengan mutu itu. Maka bisa disebut tidak bermutu sekolah itu. Apalagi sekolahnya kumuh ya misalnya ya, tidak teratur, ilalang-ilangnya di mana-mana, tempatnya mau rubuh gitu. Udah nggak semangat sekolah gitu, sehingga akhirnya udahlah daripada nggak sekolah kamu di situ. Nah, udah itu tidak membuat kebaikan gitu. Ya. Berikutnya, sekolah menetapkan standar dalam implementasi standar pendidikan. Tadi yang kita sudah bahas ya. Dia harus menetapkan standar-standar apa nih? Gitu. Kemudian sekolah tadi untuk mengecek ya bagaimana mutu ini dia dilakukan, diimplementasikan, maka dia harus memiliki manual mutu. Jadi dia harus punya dokumen-dokumen yang tertulis, yang jadi prinsipnya apa yang menuliskan apa yang dilakukan. Jadi tidak ada perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedurnya gitu kurang lebih. Karena tadi semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalam kehidupan kita pun kan seharusnya begitu ya. Saat kita bangun, kita sudah membuat list yang dilakukan sebelum kita tidur. Saat kita bangun ya udah kita lakukan apa yang kita akan rencanakan, yang kita sudah rencanakan sebelum kita tidur. Dan pastikan rencana yang kita buat sebelum kita tidur adalah rencana yang targetnya itu lebih baik dari sebelumnya kan begitu. Dalam perspektif kita pribadi. Maka dalam sekolah pun kurang lebih sama. Kemudian juga ada pengauditan. Kemudian dari hasil auditnya itu kita bisa menetapkan ini perbaikan apa nih yang belum kita capai. Dan itulah yang menjadi continuous improvement. Dalam istilah orang Jepang disebutnya kaizen. Perbaikan yang terus-menerus. Dan ini sebetulnya kalau dalam perspektif Islam ini sudah ada gitu. Dalam konsep misalnya wal asr ya, demi waktu itu sudah dijelaskan bahwa kita merugi semua nih kecuali beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, watawasau bisob gitu. Itu sudah dianjurkan ya oleh ajaran Islam gitu. Nah, cuman problemnya orang lain atau negara barat yang menerapkan prinsip-prinsip itu, nah kitanya enggak, itu yang jadi persoalan kita hari-hari ini. Ya. Negara lain dia menetapkan secara lebih rinci tentang konsep pendidikannya sehingga dia ingin agar generasi berikutnya itu lebih baik daripada generasi kita atau generasi sebelumnya. Nah di kita enggak, cenderung stagnan, hanya sebatas jadi business as usual gitu. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita semua, mindset untuk memperbaiki perbaikan yang terus menerus. Kemudian terakhir ini seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman tentang mutu, bahwa mutu ini penting dan harus semuanya terlibat. Ya, terlibat sehingga setiap orang yang bersekolah di sana juga menyadari bahwa saya bersekolah di sini untuk mencapai visi atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Termasuk juga pengelola pun juga begitu. Termasuk saat dia nanti pulang ke rumah, rumahnya pun juga sama, bermutu juga. Dan kalau dia berinteraksi di masyarakat itu masyarakat yang bermutu juga. Jadi ini satu kesatuan gitu. Nah, dalam konteks atau dalam sejarah ya Khulafaur Rasyidin dan juga khilafah-khilafah setelahnya, konsep mutu ini berjalan sehingga memang akhirnya kalau kita berbicara learning community, masyarakat yang belajar ini sudah tercipta gitu. Tidak ada masyarakat di waktu zaman dulu gitu ya, masyarakat yang tidak belajar, semuanya pembelajar, sehingga sampai kemudian berapa ulama pergi ke Indonesia, ke Nusantara, termasuk pedagang-pedagangnya, dalam kerangka untuk menyampaikan ilmu-ilmu itu, dakwah-dakwah itu. Karena tidak mungkin dakwah disebarkan tanpa ilmu gitu. Dan tidak mungkin ilmu itu diterapkan ya tanpa ada satu kesadaran bahwa ini untuk memperbaiki sebagai bentuk Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu barangkali beberapa hal yang ini menjadi mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru atau perspektif baru bagi kita semua. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang jelas gitu. Mangga dipersilakan untuk sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.